Nyanpasu, Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbawa minasan. Welcome back maning dengan aku, Gondes Anime Channel. Nah, kali ini Gondes Anime mau ngelanjutin 10 rekomendasi anime isekai romance terbaik, part yang kedua. Jadi, sebelum masuk ke pembahasan, yuk ambil cemilannya dulu, seruput kopinya, bakar udutnya, dan colek tuh tombol subscribe-nya. Ciro Lu 4 ikan hiu, ikan cucut. Yuk kita lanjut. Yang pertama, Earth and Fiery. Ya, meski kurang terkenal di Jepang sana, Earth and Fiery menarik untuk disimak loh lur. Kali ini, isekai yang mereka tawarkan adalah dunia peri. Kental dengan atmosfer shoujo ya, Earth and Fiery menghadirkan cerita romance berbalut hal-hal imajinatif. Menceritakan tentang Edgar, seorang Earth yang merupakan pemimpin dari dunia peri. Tapi anehnya, ia nggak bisa melihat peri. Lantas, Edgar meminta bantuan nih, seseorang fiery doctor bernama Lydia. Dan mulailah petualangan mereka yang kemudian numbuhin benih-benih cinta. Ya, dengan bersetting di kota London era 30-an ya, Earth and Fiery nyajiin sobat suguhan anime dengan rasa western. Di sini bisa dibilang ya, kamu hampir nggak akan nemuin hal-hal berbau Jepang loh. Eits, tenang aja, ceritanya masih sangat oke buat disimak kok. Terlebih hadirnya unsur romance di dalamnya. Dua, Escaflowne. Jika kamu menelusuri di My Anime List, maka kamu akan nemuin 2 judul anime serupa yang gunain nama Escaflowne. Tenku no Escaflowne alias The Vision of Escaflowne dan Escaflowne doang, tapi nggak pakai doang lo ya. Ya meskipun tampil mirip-mirip nih, yang akan kita bahas di sini adalah Escaflowne doang, tapi nggak pakai doang lo ya, ingat. Meski tayang tahun 2000 lalu, cerita yang disajiin Escaflowne seakan gak pernah lapuk. Jika kamu suka dengan cerita fantasi yang berat, maka Escaflowne cocok deh untuk kamu jadikan referensi. Nah, Escaflowne sendiri ya mengisahkan tentang Hitomi Kanzaki, gadis yang sedang dalam kondisi psikis buruk, nemuin dirinya dibawa oleh Lord Vulcan ke dunia lain bernama Gaia. Terus orang-orang di Gaia mengira dirinya nih adalah seorang dewi yang mampu memanggil armor naga legendaris bernama Escaflowne. Kemudian dimulailah petualangan Hitomi di negeri khayalan tersebut. Ya, meskipun nih anime ini penuh intrik akan rasa dendam, tapi Escaflowne membawa cerita yang agak berat guys. Namun tetap asik deh untuk disimak. Yang ketiga, No Game No Life. Nomor selanjutnya datang dari anime isekai yang lagi-lagi gunain premis dideportasi ke dunia lain untuk bermain game. Emang sih ya kedengarannya klise banget gitu, dan kadang mudah deh untuk ditebak. Tapi percayalah, apa yang dieksekusi No Game No Life bakal melebihi ekspektasi kamu. Ceritanya sendiri dimulai dengan menampilkan kakak beradik yang sangat handal dalam bermain game dan gak pernah terkalahkan. Terus ya, keduanya selalu memakai nama yang sama saat bermain game. Kira-kira kenapa ya? Lanjut. Ya, suatu ketika keduanya mendapatkan undangan dan ditantang untuk bermain sebuah game. Kemudian setuju dengan tantangannya itu, keduanya kemudian dibawa nih ke dunia lain yang mana kemudian mereka harus nyelesain game tersebut. Jadi, No Game No Life tuh ya penuh dengan elemen-elemen menarik guys, terutama segi romance incase-nya yang bisa kamu temuin secara terselubung loh.
Keempat, Hataraku Mau Sama. Hataraku Mau Sama sempat jadi pembicaraan hangat yang kemudian melejit skornya ke angka 8 di situs My Anime List, yakni barometer anime dan manga terbaik. Anime yang tayang 2013 lalu ini ya hadir dengan premis yang unik loh guys. Yuk kita dengerin dulu sinopsisnya. Jadi, jika biasanya konsep anime isekai adalah tokoh dari dunia normal yang terdampar di dunia lain, maka Hataraku Mau Sama berjalan sebaliknya. Di sini ya, dunia isekai dan dunia normal saling berdampingan dan gak perlu intensitas tegang deh buat bikin cerita di anime ini jadi seru. Menceritakan seorang penguasa dunia magic yang harus turun tahta dan bangkrut karena sebuah konspirasi. Kemudian, ia dikirim ke dunia nyata bersama pengikutnya yang masih setia dan mau gak mau harus membiasakan diri dengan hidup normal yang gak mengenal magic. Kemudian cerita bergulir nih, menampilkan keseharian si mantan raja ini yang harus bertahan hidup dengan tinggal di kos-kosan sampai bekerja di restoran McD. Kok nyebut merek sih ya? Aduh, fast food lah deh kalau gitu. Nah, kehadiran rekan kerjanya yang menampilkan loli-loli gimana gitu menjadikan Hataraku Mau Sama nih penuh dengan unsur romance yang lucu sekali. Yang kelima cuy, Hagure Yuusa no Estetika. Kalau kamu suka dengan anime yang plotnya berat dan harus mikir keras, maka Hagure Yuusa no Estetika yang kental akan penggambaran isekai ini bisa jadi pilihan kamu loh. Soalnya Hagure Yuusa no Estetika nyeritain tentang perjalanan besar umat manusia ke sebuah dunia lain, tapi ya hanya setengah dari populasi mereka yang bisa pulang kembali ke bumi. Tentu ya, mereka-mereka yang melakukan perjalanan ini sudah diseleksi sebelumnya. Di antaranya adalah Akatsuki Osawa yang berbeda dari teman-temannya. Dia tuh harus melakukan misi tambahan guys, untuk nyelamatin seorang putri kegelapan dengan menggunakan rute yang berbeda. Dimulailah petualangan keduanya yang saling jaga satu sama lain demi satu tujuan, yaitu hidup bersama. Hagure Yuusa no Estetika mengandung konten ecchi loh, jadi bijaklah gitulah kalau mau nonton. Tapi kalau mau nonton ya nggak masalah sih, sakarepmu lah. 6 cuy, Outbreak Company. Ini tuh soal anime isekai yang gak melulu tentang konflik berat, penuh fantasi, dan terlampau jauh berhalusinasi. Ya kalau kamu bisa nemuin sesuatu yang wajar terjadi di dunia nyata dan terjadi juga nih di dunia lain, kenapa enggak? Inilah yang coba dijawab Outbreak Company, anime isekai ala slice of life. Ya dengan cerita ala-ala slice of life ya, Outbreak Company ngisahin tentang seorang tokoh MC bernama Shinichi Kanao, seorang pengangguran dengan pengetahuan otaku yang luas, tapi nggak sengaja nemuin lowongan pekerjaan yang sesuai dengan pengetahuannya akan otaku. Widih, mesti kerjaan ini nih yang para kalian wibu-wibu ini pengen ya. Jadi yang ngebuat pekerjaan ini unik adalah ia harus nyebarin budaya otaku Jepang seperti light novel, manga, dan anime ke dunia lain. Fix pokoknya ini kerjaan gue banget dan wibu-wibu banget deh, mesti pada pengen kerjaan kayak gini. Jadi dengan bumbu-bumbu harem, kamu akan diajak nih buat ngikutin keseharian Shinichi bekerja di dunia tersebut dan ditemani tokoh-tokoh wanita yang nemenin. Ya tanpa ngurangin imajinasi dan halusinasi akan dunia isekai nih, Outbreak Company menyajikan tontonan yang fresh,
akan working life dengan setting tempat yang berbeda dari yang lain. Nah, untuk segi romansnya sendiri nih, kamu bisa dapetin dari interaksi Shinichi dan tokoh-tokoh wanita di dalam animenya itu. Nomor 7 nih, ada Bloodlet. Ya, meski terlihat gelap ya dan mencekam, jangan terkecoh ya dengan namanya Bloodlet. Karena ya, sesungguhnya Bloodlet datang dengan kadar komedian cukup over loh. Dan tentu aja, romance tanpa kesan lebay namun konyol. Iya, konyol. Kali ini, dengan memakai dunia lain yang berisi berbagai iblis. Bloodlet bercerita tentang kedatangan seorang gadis manusia bernama Fuyumi Yanagi di dunia yang isinya iblis-iblis dengan pemimpin berbeda-beda di tiap daerah. Stes adalah salah satunya, iblis yang juga seorang otaku dan menyukai peradaban manusia. Kok bisa ya? Ya, karena hasrat dan kecintaannya pada manusia, Stes bertekad untuk melindungi Fuyumi dari segala hal yang membahayakannya. Tak disangka, pada suatu ketika, Fuyumi ini ya nemuin pintu yang bisa menghubungkan dunia iblis dengan dunia manusia. Apa coba yang akan dilakukan Stes selanjutnya? Ya, menonton Bloodlet membuat stigma kamu tentang iblis pasti berubah deh 180 derajat. Karena di sini iblis bukanlah sosok yang menyeramkan, tapi konyol abis. Jadi ya, buat kamu nih yang suka anime isekai di mana isekai digambarkan sebagai tempat yang gloomy, Bloodlet cocok banget deh buat kamu. 8. Ada Fushigi Yuugi. Oke, kita akan mundur jauh ke belakang guys. Ada salah satu judul anime bertemakan isekai yang diangkat dari manga terkenal berjudul Fushigi Yuugi. Untuk visualnya sendiri ya, Fushigi Yuugi menghadirkan grafis ala tahun 90-an di mana para tokohnya digambarkan memiliki mata besar dan dagu lancip. Shoujo banget deh. Mengisahkan tentang siswa SMP bernama Miyaka Yuuki dan Yui Hango yang harus terdampar ke dunia lain, yakni dunia buku misterius gitu, yang bersetting di Cina kuno saat sedang mengunjungi sebuah perpustakaan nih. Kemudian Miyaka menemukan bahwa dirinya adalah seorang pendeta di dunia tersebut dan memiliki tanggung jawab berat untuk mencari pahlawan langit demi sebuah ritual. Ya, melihat dari visualnya aja, kamu bisa menganalisa kalau Fushigi Yuugi adalah tontonan dengan target utama wanita yang pastinya akan banyak ditemui scene of romance-nya. Kalau kamu pecinta anime jadul, maka Fushigi Yuugi ini bisa jadi pilihan kamu loh. Nomor 9, ada Isekai wa Smartphone Totomoni. Anime isekai yang satu ini guys, hadir dengan premis yang unik yang aku rasa juga cukup relevan dengan para milenial yang gak bisa jauh-jauh dari smartphone. Ya, Isekai wa Smartphone Totomoni ini menggunakan smartphone sebagai objek untuk menyambungkan ceritanya dengan dunia isekai yang mereka sajikan. Mengisahkan tentang Toya Michizuki, tokoh utama dalam Isekai wa Smartphone Totomoni, di mana sebab dirinya bisa terdampar di dunia lain ini sangatlah konyol banget deh pokoknya. Ia tuh gak sengaja tersambar petir oleh dewa. Si dewa yang merasa bersalah karena udah bunuh Michizuki pun ngehidupin Michizuki lagi nih ke dunia lain. Dan terus memberi Michizuki satu permintaan sebagai bentuk permintaan maaf. Lucunya, Toya Michizuki malah minta sebuah smartphone yang bisa tetap dipakainya saat di dunia lain. Ya, dengan membawa tema harem nih, kamu bisa pastiin sendiri bagaimana kelanjutannya guys. Jadi ya, di tiap episodenya akan muncul nih tokoh-tokoh wanita baru di dunia lain yang mengelilingi Toya. Yang terakhir ada Juuni Kokuki.
Jika biasanya anime isekai identik dengan selalu menjadi pria sebagai tokoh sentral alias MC yang terbawa ke dunia lain, maka kali ini Ju Unikokuki hadir sebaliknya guys. Anime yang tayang 2002 lalu ini jangan harap banyak dari visualnya, tapi lihatlah bagaimana Ju Unikokuki menggambarkan femme fatale yang dengan sangat baik. Menceritakan tentang gadis SMA berambut merah bernama Yoko Nakajima yang memimpikan hidup normal seperti gadis seusianya, tapi sayang warna rambutnya adalah penghalang besar baginya. Terus teman-temannya kerap kali nih manfaatin Yoko. Kemudian hidupnya menjadi semakin kacau saat seorang pria dari dimensi lain datang dan mengutarakan suatu fakta bahwa Yoko adalah tuannya di dimensi lain tersebut. Sayang, kedatangannya hanya sekilas karena sosok makhluk perusak segalanya ini menyeret Yoko ke dunia lain. Di sini nih, kamu akan lihat bagaimana perjuangan seorang Yoko untuk menjawab misteri tentang dirinya dan rambut merahnya, yang jadi penghalang besar di dalam hidupnya. Tentu aja, bumbu-bumbu romans akan kamu dapatkan nih semenjak tokoh utamanya dalam Ju Unikokuki adalah wanita. Nah, itulah tadi rekomendasi anime isekai romance yang dapat kalian tonton yang udah aku rangkum dari tahun 2000-an sampai saat ini. Namun ya, aku kayaknya masih belum update nih untuk tahun 2020 ke atas. Nah, jika kalian suka dengan list anime isekai romance terbaik dari Gondes Anime, jangan lupa untuk share link halaman ini dan share YouTubeku ke teman-teman wibu kalian. Aku Gondes Anime, undur diri dulu. Sayonara.